Kita mulai saja ya, secara resmi. Ya, kita akan punya waktu 100 menit, tetapi semoga tidak sampai 100 menit kita pakai gitu, karena asumsinya Anda sudah harus mempelajari dari PPT ataupun atau YouTube yang sudah dibagikan. Saya tidak akan banyak menjelaskan atau membaca semua PPT ini, yang pokok-pokok saja sehingga lebih efisien, dan harapannya adalah jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, didiskusikan begitu. Seperti itu. Baiklah, mata kuliah ini judulnya Pendidikan Orang Dewasa dan Manajemen Pelatihan, kodenya 310, artinya ini diberikan pada mahasiswa yang semester lebih tinggi, begitu. Koordinatnya Pak Dwi Sadono. Nah, jikalau ada apa-apa, apa-apa itu maksudnya ada masalah, bisa disampaikan di WA Group ataupun japri ke saya gitu ya. Nanti kalau terkait dengan hal yang harus diputuskan oleh koordinator ya akan saya sampaikan ke koordinator. Begitu. Karena Pak Dwi ini tidak di kelas ini kan. Jadi seperti biasa ya komunikasi kita cair saja gitu, nggak usah ada rasa-rasa nggak enak begitu, santai gitu. Oke, nah ini beberapa dosen yang akan mengadu tadi sudah saya sampaikan. Ini jelas kita ada di Senin gitu ya, jam 10 bersama Bu Siti Amanah saya. Kemudian nah mata kuliah ini apa saja sih yang nanti akan dipelajari? Tentu saja yang pertama Anda harus mempelajari tentang konsep, terminologi, teori-teori tentang POD gitu. Di situ dimulai dari tujuan pendidikan orang dewasa itu apa begitu. Untuk sebagai gambaran, kenapa disebut pendidikan orang dewasa ya, pendidikan bukan pendidikan anak-anak gitu ya. Karena pada dasarnya pendidikan itu ada dua jenis. Yang satu yang disebut pendidikan orang dewasa, yaitu andragogi. Yang kedua adalah pedagogi. Pedagogi itu untuk anak-anak atau yang tidak berarti anak-anak itu anak-anak kecil saja ya. Maksudnya pedagogi itu pendidikan formal. Seperti yang Anda lakukan di kuliah ini. Jadi mulai formal dari SD sampai perguruan tinggi itu formal, semuanya sudah dibuat, disusun, kemudian dan murid hanya sekedar mengikuti dari kurikulum itu dan belum tentu dipakai di saat itu kan. Kenapa Anda belajar kimia kan untuk apa gitu? Tapi itu sebagai suatu bentuk dasar-dasar belajar itu pedagogi. Nah, kalau andragogi atau bahasa Indonesianya itu pendidikan orang dewasa itu berbeda dengan pendidikan pedagogi seperti tadi di sekolah itu. Jadi pendidikan yang seperti kursus begitu ya, yang ditujukan untuk memenuhi atau mengatasi masalah orang yang punya profesi tertentu atau orang dewasa secara umum gitu. Misalnya pengen bikin kue gitu, nggak perlu sekolah formal, tetapi langsung praktek bikin kue caranya bagaimana. Nah itu pendidikan orang dewasa. Itu salah satu contohnya begitu ya, sehingga pendidikan orang dewasa dan manajemen pelatihan itu kita gabungkan gitu, karena pelatihan sendiri itu satu bentuk pendidikan orang dewasa ya. Pendekatannya dengan pelatihan, sehingga di manajemen pelatihan itu ada di UAS, bahan UAS. Kalau bahan UTS itu yang kaitannya dengan konsep-konsep tentang pendidikan orang dewasa begitu ya. Nanti bisa dilihat ya di sini mulai dari kenapa atau tujuan pendidikan orang dewasa sampai gaya belajar orang dewasa. Ingat bahwa orang dewasa itu adalah orang yang sudah memiliki masalah sendiri, kebutuhan sendiri, minat sendiri, keinginan sendiri. Nah, bagaimana apa itu diakomodir melalui pendidikan ini gitu, yaitu pendidikan orang dewasa. Nah, baru minggu kedua gitu ya, deskripsi mata kuliahnya penjelasannya itu mengenai pelatihan, mulai dari menganalisis kebutuhan pelatihan,
Artinya pelatihan itu perlu apa tidak, itu jangan langsung dilakukan pelatihan, tetapi harus ada analisis. Karena masalah bisa diselesaikan dengan pelatihan, tetapi bisa juga tidak dengan pelatihan. Kalau masalahnya misalnya mereka kurang modal gitu ya, UMKM itu, pelaku usaha UMKM kurang modal, ya nggak perlu pelatihan. Tapi kalau permasalahannya adalah mereka tidak bisa mengakses modal, begitu, itu berarti diselesaikan dengan pelatihan, atau karena dia tidak bisa memproduksi hasil usahanya itu secara efisien, nah itu dengan pelatihan, apakah pelatihan tentang keuangan, pelatihan tentang inovasi dan seterusnya. Nah itu Anda akan pelajari di minggu-minggu kedua gitu, mulai dari ya ini tadi menganalisis kebutuhan pelatihan sampai mendesain kurikulum untuk melakukan pelatihan seperti itu. Dan saya pikir kemampuan Anda di mata kuliah ini itu sangat aplikatif, nanti bisa digunakan di setelah Anda lulus atau saat ini kalau Anda mengadakan pelatihan. Nanti akan Anda pelajari bahwa pelatihan-pelatihan yang selama ini dilakukan itu as usual ya, itu ternyata perlu ilmu gitu. Nah, itu di minggu kedua. Nah, harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini, sama halnya dengan mata kuliah yang lain, tentu saja Anda bisa menjelaskan konsep, teori gitu ya, tentang POD dan manajemen pelatihan. Di situ juga menjelaskan teori-teorinya, bahkan yang ketiga itu bisa menerapkan metode dan teknis pemberdayaan gitu ya. Ini nanti akan join dengan mata kuliah yang lain, karena di KPM itu kan mata kuliahnya yang berbau-bau pemberdayaan, pengembangan masyarakat itu kan ada hampir di semua mata kuliah, teori-teori konsepnya. Nah ini termasuk di mata kuliah ini. Kemudian Anda mampu melakukan evaluasi. Nah, Anda bisa mengevaluasi kalau Anda tahu prinsip-prinsip dasarnya gitu. Mana yang seharusnya atau mana yang ideal dan mana faktanya. Nah, Anda bisa mengevaluasi, kesimpulannya sesuai, tidak sesuai. Sehingga di awal-awal pertemuan itu Anda perlu belajar tentang konsep dan teori. Yang lain bisa bekerja sama, harapannya Anda untuk mengelola kegiatan pelatihan dan bisa juga untuk mengambil keputusan apa terkait dengan data dan informasi suatu program pendidikan orang dewasa. Intinya itu. Kemudian, nah kenapa perlu belajar pendidikan orang dewasa dan manajemen pelatihan? Tadi sudah sedikit saya singgung bahwa begini, dalam kehidupan sehari-hari semua orang, semua individu gitu pasti menghadapi masalah. Gitu. Nah, guna menghadapi masalah, seseorang kan harus bisa beradaptasi dengan masalah tersebut. Nah, proses beradaptasi dengan masalah tersebut, orang harus belajar. Begitu. Sekali lagi yang dimaksud dengan belajar, jangan hanya dipersepsikan belajar di sekolah ya, tetapi belajar untuk memahami, belajar untuk mengambil keputusan apa yang terbaik begitu terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi begitu. Apalagi di masa kontemporer atau masa sekarang ini kan permasalahan semakin banyak yang disebabkan oleh faktor eksternal. Jadi yang jelas-jelas dan bahas kita alami dan banyak orang bahas itu adalah masalah COVID ini akan menimbulkan banyak masalah. Misalnya terjadinya PHK begitu, kesulitan untuk berusaha. Nah itu kan masalah dan itu dihadapi oleh individu yaitu orang-orang dewasa kan. Nah bagaimana dia bisa beradaptasi dengan perubahan itu ada proses pembelajaran di dalam dirinya sehingga arahnya kenapa kita perlu mempelajari PUD itu ke sana untuk taruhlah membantu, memfasilitasi, menganalisis gitu
problema yang dihadapi oleh individu, oleh orang dewasa, dan bagaimana dia harus beradaptasi dan melalui proses pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi ada kata kunci, ada perubahan sosial, kemudian kata kunci dia harus beradaptasi, dan kata kunci dia harus menjadi seorang yang pembelajar yang aktif. Nah, kenapa harus menjadi pembelajar yang aktif? Kalau tidak ya dia tidak bisa beradaptasi, akhirnya akan stres, depresi, dan bunuh diri karena ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Ada istilah bahwa lifelong education, jadi memang sepanjang hayat itu manusia belajar. Kalau di agama Islam ada hadis ya, belajar itu dari buayan sampai akhir hidupnya, itu cocok. Kalau bahasanya PBB itu long life education, seperti itu. Sehingga di sini ditulis POD dan MENPEL mata kuliah ini dibutuhkan untuk memfasilitasi individu. Itu ya, ada istilah juga di PBB itu education for all. Jadi pendidikan tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang sekolah atau mereka yang bisa mengakses pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, tapi semua orang, termasuk misalnya petani, begitu. Penyuluhan itu salah satu pendekatannya adalah dengan pendidikan orang dewasa karena dia sifatnya kan non formal, gitu. Sehingga bagaimanapun penyuluhan masih sangat dibutuhkan bagi petani karena education for all. Jangan sampai ada orang yang tertinggal, terutama orang-orang yang marginal. Seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sajalah. Seperti itu rasionalitasnya, saya nggak usah baca banyak-banyak ini. Dan tadi ya, setelah mengikuti kuliah, MENPEL mahasiswa diharapkan mampu menjalankan, tadi sudah. Nah, kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, pendidikan orang dewasa ini. Jadi sekali lagi bahwa education for all, pendidikan untuk orang dewasa itu sebenarnya sangat penting, terutama bagi masyarakat atau komunitas yang tidak berdaya. Yang tidak berdaya itu misalnya tadi mereka yang miskin, mereka yang tertinggal, mereka yang difabel, kelompok-kelompok perempuan yang mengalami ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Kemudian ya kelompok-kelompok masyarakat yang ada di bawah gitu ya, yang mengalami permasalahan-permasalahan di hidupnya karena struktur atau kebijakan yang tidak tepat dan sebagainya lah, banyak hal lah ya. Nah itu diperlukan kegiatan pendidikan bagi mereka. Gitu. Yang contohnya adalah bagaimana misalnya seseorang dari pelosok desa tidak bisa bekerja, kemudian terpaksa harus menjadi TKI atau terutama TKW ya, TKW keluar negeri kan. Nah itu harus diberi pelatihan sehingga dia bisa menjadi seorang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga yang kompeten sehingga dan cerdas, pandai begitu sehingga dia pada saat mengalami kendala atau masalah di luar negeri dia bisa beradaptasi, artinya bisa melakukan hal-hal yang sifatnya mengatasi masalah tersebut. Nah itu seperti itu. Jadi sangat penting pendidikan orang dewasa ini kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Kalau kita bicara masyarakat lain ya contohnya banyak banget seperti yang tadi petani. Kemudian kenapa petani saya masukkan di sini karena umumnya petani di kita adalah petani gurem yang rata-rata di bawah 0,25 hektar tanahnya kalau dalam bentuk sawah ya. Nah itu paling panen hanya 2 kali atau sekali. Dan itu hanya untuk cukup makan sendiri. Kalau untuk kehidupan membiayai hidupnya dia harus cari kerja yang lain dan itu pekerjaan lain tidak mudah. Artinya ya dia terjerat di kemiskinan seperti itu. Nah ini pentingnya pendidikan orang dewasa. Membuat mereka menjadi lebih pandai, lebih pintar, lebih menjadi cerdas,
Kemudian yang jelas adalah bisa mencari solusi-solusi mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Oke, itu sih bahasa sederhananya ya, tapi tertulisnya seperti ini. Oke, nah terus materi yang akan Anda dapatkan dan kita bahas bersama-sama nanti, ya tentu saja di minggu ini itu penjelasan kontrak perkuliahan, rasionalitas dan secara perkembangan PUD. Rasionalitas tadi sudah saya jelaskan. Pada minggu kedua, nah kita mulai membahas tentang apa sih orang dewasa sebelum kita bicara tentang pendidikan orang dewasa. Konsep orang dewasa akan dijelaskan lebih dahulu di minggu kedua ini. Gitu. Nanti akan banyak Anda belajar juga konsep-konsep psikologi banyak di sini. Kemudian bab atau minggu ketiga tentang masalah umum, kerja dan pendidikan POD, kemudian keempat perspektif psikologis gitu ya, bagaimana pertumbuhan psikologi sampai menjadi orang dewasa, mulai dari anak-anak itu ada teori-teorinya. Mungkin yang pernah Anda dengar Freud ya, tulisannya Freud itu ya, itu salah satu dari teori-teori psikologi. Nah, bisa jadi Anda dapatkan di psikologi sosial, tapi ini konteksnya berbeda. Psikologi yang ada di mata kuliah ini dengan yang di psikologi sosial. Kalau psikologi sosial itu lebih mengarah bagaimana orang harus misalnya bersikap begitu ya, karena faktor sosial atau faktor lingkungan di sekitarnya gitu, sehingga bisa jadi orang satu kelompok masyarakat itu punya sikap yang sama gitu karena satu orang ke orang nular dan seterusnya begitu tuh di psikologi sosial. Nah, kalau di psikologi ini adalah pendekatannya lebih ke individu, jadi individu seseorang psikis ya. Mental seseorang itu bagaimana perkembangannya gitu. Seperti itu. Dipengaruhi oleh apa saja sih gitu. Dan itu akan Anda pelajari. Jadi kalau Anda suka dengan psikologi, mata kuliah ini sangat menarik. Kemudian tentu saja masih kaitannya dengan psikologi itu adalah motivasi, itu ada di minggu kelima. Motivasi, terutama motivasi belajar. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena bisa juga itu kita analisis dari diri kita sendiri. Kemudian di minggu ke-6 ini teori-teori belajar, itu Anda pelajari. Kemudian gaya belajar orang dewasa juga Anda pelajari. Nah, namanya gaya itu kan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang jelas adalah orang dewasa itu adalah orang yang memiliki minat, bakat, memiliki keinginan, kebutuhan, masalah yang berbeda-beda setiap individunya. Nah, gaya belajarnya itu tentu saja berbeda-beda gitu. Nah, itu Anda akan belajar di minggu ke-7. Nah, setelah UTS ya artinya dari situ kemudian diuji melalui UTS, Anda mulai masuk ke manajemen pelatihan. Ya. Nah, di situ di minggu 8 pelatihan dalam pendidikan orang dewasa. Sekali lagi bahwa ini pendidikan non formal ya, manajemen pelatihan atau pelatihan itu, sehingga bukan bicara tentang bagaimana kurikulum di sekolah, bagaimana guru, kompetensi seorang guru gitu, tidak ya, tapi bagaimana pendidikan pada orang dewasa itu dengan teori-teori tadi yang sudah dipelajari diterapkan di pelatihan ya. Kemudian ya ini macam-macam, di sini ada di bab 9 kita bicara tentang analisis tugas dan penyusunan tujuan behavioral, itu tentang apa nanti akan Anda pelajari. Kemudian minggu 10 membuat pengembangan lingkungan dan penyusunan rencana sesi pengajaran dan pelatihan. Artinya di sini Anda nanti membuat bagaimana sih menyusun apa sih kalau bahasa sehari-hari TOR begitu ya, TOR untuk pelatihan, kemudian kurikulum untuk pelatihan itu di sini di minggu 10, 11 ya kontrak belajar di situ. Kemudian melakukan mentoring, menyusun kurikulum pelatihan yang berbeda dengan kurikulum formal.
Kemudian sampai membuat desain penilaian atau evaluasi hasil belajar pelatihan. Nah, ini seringkali tidak dilakukan oleh pelatihan-pelatihan yang kita lakukan atau pernah kita ikuti. Nah, kita belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pelatihan yang ideal, seperti itu. Oke, nah ini beberapa pustaka acuan, nanti dibaca sendiri. Kemudian, nah, perkuliahannya yang jelas kita pakai daring, materi di New LMS dan seterusnya ya. Apalagi, nah harapannya ada pertanyaan-pertanyaan dari Anda sehingga diskusinya lebih lancar. Seperti itulah. Tugasnya merefleksi bahan ajar minggu sebelumnya yang saya sampaikan tadi. Sebaiknya sebelum kita mulai Anda sudah melihat di YouTube atau melihat PPT-nya di LMS. Kemudian untuk mengukur hasil belajar biasalah Anda perlu ikut ujian tengah semester UAS dengan bentuk ujiannya itu pilihan ganda, essay, PS, dan juga melaksanakan tugas praktikum. Nah, ini kriteria pembobotan nilai akhir itu 100% dibagi 3 sama rata untuk UTS, UAS, dan praktikum. Praktikum sendiri ini nilainya seperti ada di sini, dilihat dari kehadiran, keaktifan di kelas, dan penyelesaian tugas individu atau kelompok. Untuk penilaian praktikum diberikan oleh asisten ya, karena mereka yang tahu persis. Nah, ini sama dengan yang lain, jadi dapat A jika 80, dan seterusnya lah, Anda udah hafal nih. Dan harapannya mata kuliah ini Anda bisa A semua, minimal AB. Nah, tata tertib perkuliahan sudah jelas mungkin ya, Anda juga sudah paham lah. Jadi intinya adalah Anda harus selalu absen atau mengisi presensi sebagai bentuk atau bukti Anda mengikuti mata kuliah ini. Oke, ya begitulah. Nah, nomor 6 ini relatif lah. Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi, kemeja bergerak, pakai kaos juga nggak apa-apa lah. Ya, ini asumsinya masih offline ya. Kalau online sih monggo saja lah, terserah. Apalagi ya, itu aja sih yang inti-inti sih. Nah, ini alamat kontak sekretariat. Oke, nah baik kita mulai lagi tentang sejarah ringkas POD lah sebelum kita akhiri atau kita mulai diskusi. Jadi POD ini berkembang dari Amerika Serikat dan relatif sebagai ilmu yang baru ya. Tahun 1920-an itu pada awalnya konsep teori dan pendekatan ilmu pendidikan ini lebih didominan untuk itu tadi anak-anak atau pedagogi dan yang formal. Sedangkan pendidikan yang non formal itu relatif baru. Nah, munculnya ini karena memang ada kesadaran bahwa orang dewasa itu adalah orang yang khas ya, manusia atau individu yang khas dan memiliki kebutuhan dan memiliki masalah tersendiri, dan proses untuk mereka bisa mengatasi permasalahannya itu harus melalui atau diperlukan suatu pendidikan. Mereka perlu belajar hidup sebagai manusia begitu. Nah, seperti itu intinya. Dan pendidikan kan sampai akhir kan, selama dia hidup perlu pendidikan. Bahkan pada saat seseorang sudah pensiun atau sudah sangat tua, dia mengalami proses pembelajaran untuk mengatasi bahwa fisiknya mulai tidak mampu, maka dia harus apa begitu. Dia harus makan apa, dia harus bergerak bagaimana, begitu. Nah, itu sepanjang hayat. Itu sih. Nah, dari UNESCO, ini membagi menjadi periode perkembangan pendidikan orang dewasa sebagai suatu konsep.
itu dimulai dari Perang Dunia Kedua gitu, dan banyak masalah yang muncul akibat dari dampak atau akibat dari Perang Dunia Kedua ini. Orang mulai menata kembali negara-negara yang baru merdeka maupun negara-negara yang relatif sudah maju saat itu, menata kembali. Ini ada hubungannya dengan pentingnya atau munculnya pendidikan orang dewasa. Kemudian tahun 60-76, nah ini setelah mulai agak reda dari proses dampak dari perang dunia kedua tadi, maka muncullah istilah lifelong education. Seperti itu, pendidikan sepanjang hayat. Nah, itu di periode 1960-1976. Kemudian 1980 sampai kini semakin mantap. Jadi pendidikan orang dewasa menjadi suatu konsep yang harus diterapkan di semua area pendidikan. Nah, untuk di Indonesia maka banyaklah muncul peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan orang dewasa ini. Dia menjadi salah satu Direktorat Jenderal di Kemendikbud. Salah satu tugasnya adalah bagaimana memfasilitasi warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan gitu, sehingga misalnya bagaimana kursus-kursus ditumbuhkan, pelatihan-pelatihan dimunculkan dan seterusnya seperti itu, termasuk penyuluhan juga pada kementerian-kementerian tertentu. Dan pendidikan sepanjang hayat oleh UNESCO itu selalu didengungkan dan diwajibkan kepada negara-negara bahwa education for all. Nah, sekarang perkembangannya tidak hanya maknanya kepada orang dewasa, tetapi tadi pada masyarakat, kelompok masyarakat yang termarginalkan itu. Sehingga UNESCO selalu memberikan bantuan-bantuan, terutama negara-negara miskin, untuk melakukan education for all. Itu sih. Nah, tentang perubahan sosial dan PUD tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa perubahan sosial selalu terjadi dan membutuhkan proses adaptasi setiap individu, dan itu perlu proses pembelajaran dan perlu difasilitasi melalui pendidikan untuk orang dewasa. Ceritanya cuma itu saja yang tertulis di sini. Oke. Lagi nih. Udah, itu saja. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan ya, atau diskusi. Adakah yang tanya? Ibu izin bertanya. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Trisna, Ibu. Oke. Ya, ingin saya tanyakan Ibu terkait dengan pendidikan orang dewasa ini, apakah menyasar kepada kelompok-kelompok rentan saja? Tadi kan sempat dibahas kepada kelompok yang termarginalkan ya Bu, terus juga difabel dan lainnya. Nah, apakah itu menjadi satu khusus untuk tersendiri nanti kita belajar, atau ternyata dari semua golongan gitu, baik yang berada pun terus juga kita bahas gitu di POD ini. Terima kasih Ibu. Ya, intinya adalah ya untuk semua, education for all. Jadi yang kita bahas nantinya berlaku untuk semua. Tetapi maksudnya kenapa selalu ditekankan kepada mereka yang marginal? Karena memang pembangunan ini kan harus merata. Pada kenyataannya ada kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal begitu. Nah, pemigakan kita gitu ya, dunia akademisi kan kepada mereka-mereka yang tertinggal gitu. Tidak berarti yang tidak tertinggal itu atau yang mampu itu tidak diperhatikan, tapi kan artinya energi kita itu kan terbatas kan gitu, sehingga dientaskan kepada difokuskan kepada kelompok-kelompok yang tertinggal. Tetapi nanti pada sesi-sesi yang kita bahas itu yang sifatnya netral untuk semua gitu. Nah, kenapa itu selalu kita dengungkan ya, biar kita punya rasa, ada sensitivitas
bahwa ada kelompok yang tertinggal, kan judulnya ada pembangunan toh. Nah, fenomena yang muncul itu justru pembangunan seringkali tidak dirasakan oleh semua. Makanya UNESCO atau PBB ini kan sangat mewanti-wanti negara di dunia untuk education for all, bagi dunia atau negara yang tidak mampu, terutama negara-negara berkembang ataupun negara miskin, itu harus difasilitasi, dikasih duit gitu, dikasih dana gitu. Tapi konteks yang kita pelajari nanti untuk umum lah, netral. Oke, bisa dipahami ya Tresna ya. Ibu izin mama. Di mana gitu lokasimu? Saya kebetulan lagi di Bogor, Ibu, lagi di kampus. Ya. Oh gitu. Ibu, berarti yang ingin saya tanyakan lebih lanjutnya terkait tadi kan yang kelompok rentan misalnya difabel. Nah, jadi itu kalau misalkan kelompok rentan difabel itu kan ada terkhusus ya Bu ya, kalau kita membahas secara umum berarti kita kan perlu pendalaman ya terkait itu. Mungkin itu sih. Ya. Jadi nanti aplikasinya kan bagaimana mengelola atau memanage pelatihan bagi orang difabel gitu. Itu. Jadi, tapi prinsip-prinsip dasarnya sama, bahwa pelatihan itu orientasinya kepada kebutuhan. Ya, oleh karena itu kalau melakukan pelatihan kepada kelompok difabel ya berbeda dong dengan kelompok yang tidak difabel gitu. Tapi prinsip dasarnya itu kan seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, berikutnya silakan. Ya. Konon katanya kalau aktif dikasih nilai lebih loh. Tapi itu yang ngurus bukan saya. Maksudnya yang ngurus kakak kelas Anda atau teman Anda yang jadi host atau asisten. Lumayan kan dapat bonus nilai. Silakan. Apa perlu saya tunjuk? Saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk secara acak. Dita. Halo Bu, saya Bu. Kamu mau nanya enggak? Masih bingung Bu, masih memahami materi. Soalnya baru banget dapat materinya kan Bu. Ya udah, lanjutlah. Ini siapa nih? Harusnya nomornya jangan di depan ya. Ini siapa namanya ini? Wah, nggak sekelihatan ya, doh. Ini 341946. Siapa? Apa enggak namanya sendiri? Ya udah, kamu nanya enggak? Namamu siapa? Di sini nulisnya Tari aja, belakangnya enggak kebaca. Nama saya Tariza, Bu. Oh iya. Semua ada pertanyaan. Kedengeran ya, Bu? Ya, kedengeran jelas. Sebenarnya saya mau nanya ini sih Bu, dari tadi kan saya merhatikan penjelasan Ibu, tapi saya pengen nanya lebih lanjut tentang nanti implementasi ke depannya tentang materi perkuliahan ini itu kemana gitu Bu, apa yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Itu sih Bu. Makasih Bu. Oke, terima kasih. Jadi sama seperti yang dijelaskan tadi itu kita bicara kompetensi. Jadi kompetensi itu kemampuan ya setelah mempelajari materi kuliah gitu ya, materi kuliah ini gitu. Nah, itu kan detail ya, tadi Anda bisa menganalisis fenomena gitu-gitu, tapi aplikasinya adalah nanti Anda bisa melaksanakan atau mengelola suatu pelatihan yang ideal gitu. Jikalau misalkan dirimu kerja di satu tempat gitu ya, kemudian dikasih tugas nih, udah deh, ini mau pelatihan kamu aja yang ngurus. Nah, itu bisa diterapkan itu prinsip-prinsip pelatihan yang benar, yang mengacu kepada teori atau konsep-konsep pendidikan orang dewasa. Itu yang bersifat aplikatif ya. Yang lain juga bisa menganalisis nih,
kok seperti ini ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan kok gini. Nah, ini nggak tepat itu gitu. Misalnya bisa juga menganalisis kegiatan penyuluhan gitu kan. Loh, penyuluhan kok ngajarinnya kayak anak-anak sih? Mestinya kan nggak gitu. Itu gampangnya gitu. Seperti itu ya, paham ya? Jadi sangat aplikatif materi kuliah hari ini. Oke. Berikutnya, paham ya, Tari? Bu, paham tuh. Kasih banyak Ibu jawabannya. Oke. Nah, berikutnya siapa nih sebelum saya tunjuk? Yang cowok deh. 341993 ini siapa nih? G siapa ini tulisannya G doang? Saya Bu, Gamal. Ya, dirimu siapa namanya? Oh, di sini baru tertulis Gamal. Oke. Nanya apa, Gamal? Saya belum maksudnya belum kebayang mau pertanyaannya sih Bu. Cuman kan tadi sempat disinggung masalah psikologis orang dewasa ya Bu. Ya. Nah, itu tuh yang mau saya tanyain, psikologis orang dewasa itu yang nanti kita pelajarin materinya itu lebih dalam per orangnya atau psikologis ketika orang-orang dewasa ini dikumpulkan jadi satu gitu Bu untuk mengikuti suatu pelatihan. Ya, individu kita satuannya. Jadi individu atau seseorang itu bisa berbeda-beda gitu, memiliki sikap yang berbeda-beda, memiliki perilaku yang berbeda-beda, memiliki pola berpikir yang berbeda. Begitu itu gimana sih proses perkembangannya gitu? Gimana waktu zaman kecilnya gitu. Seperti itu nanti dipelajarinya gitu. Jadi salah satu ada teori Freud begitu ya, bahwa seseorang itu misalnya dia membagi menjadi 3 gitu secara umum gitu. Id, ego, super ego. Jadi orang yang sudah level super ego itu adalah orang yang sudah arif, bijaksana, tawaduk gitu, yang sudah enggak orientasinya ke kehidupan kehidupan dunia, dalam arti dia sudah tidak lagi mementingkan egonya lah gitu. Ada juga yang ego itu yang masih orang dewasa tapi harusnya sudah bisa mengambil keputusan sendiri tapi dia bersifat kanak-kanak gitu. Itu ego. Ada itu lebih rendah lagi, udah kayak binatang aja gitu. Ada orang yang perilakunya udah kayak binatang, jadi pokoknya main sikat sana sini, yang dia merasa paling benar begitu ya, yang dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh kebinatangan begitu. Nah, sampai mempelajari otak-otak di mana sih yang bekerja pada saat seseorang itu nafsunya itu begitu liarnya begitu. Nah, itu dipelajari nanti di sesi minggu keberapa tadi. Paham ya? Ada juga teori yang lain begitu. Bagaimana faktor lingkungan itu mempengaruhi seseorang untuk seseorang bertindak atau berperilaku. Ada lagi teori yang lain lagi gitu. Bahwa seseorang yang disebut dengan teori Bandura itu seseorang itu mempelajari sesuatu itu karena ada contohnya, nah, gitu. Jadi menarik gitu. Jadi akan banyak belajar tentang itu. Sehingga dengan kemampuan kita memahami itu, akhirnya kan kita bisa mengambil suatu sikap, suatu tindakan, suatu hal yang bisa kita lakukan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan orang kok seperti itu. Oke, jadi lebih ke individu. Tapi kalau misalnya bagaimana orang bisa bergerak bersama-sama itu dipelajari di psikologi sosial. Nggak tahu Anda sudah dapat apa paralel di mata kuliah ini. Oke, paham ya, Gamal? Nah, menarik lah. Oke, kalau sudah, oke. Berikutnya sama-sama nih saya cek nih lagi nih. Siapa ya? Yang angka belakangnya 51. Silakan.
Ya, Windy ya. Iya. Ya, Windy, silakan. Sebelumnya sebenarnya saya belum punya pertanyaan sih, Bu. Ya sudah. Cuman mau bertanya dikit, Bu. Ya. Kan pendidikan orang dewasa itu audiensnya nanti kita melakukan pelatihan kan orang dewasa. Nah, kita kan sebagai mahasiswa itu memiliki umur yang kira-kira jauh lebih muda kan, Ibu. Nah, itu pendekatannya itu gimana ya, Bu, supaya pelatihan itu berjalan secara interaktif dan menarik seperti itu, Ibu. Ya. Jadi konteks pendidikan orang dewasa ini bukan maknanya orang dewasa itu yang KTP-nya umur 18 begitu ya. Tetapi bagaimana menyelenggarakan pendidikan di mana orang-orang membutuhkan pendidikan tersebut gitu untuk memenuhi kebutuhannya, minatnya, keinginannya, mengatasi masalahnya gitu. Jadi audiensnya bukan pada konteks proses pembelajaran di sekolah, tapi pendidikan di luar sekolah atau non formal. Ya bisa jadi bahasa Inggris, begitu pesertanya bisa jadi kan beragam ya, mulai dari anak-anak, umur anak-anak sampai orang dewasa. Tapi itu bisa diterapkan di situ. Jadi konteksnya tidak hanya pada orang dewasa yang umurnya 18 tahun, tetapi orang-orang yang membutuhkan pendidikan di luar pendidikan formal. Misalnya kursus menjahit gitu kan bisa saja kan putus sekolah gitu, orang-orang yang harusnya usia sekolah seperti Anda, tetapi karena dia tidak bisa mengakses kuliah, nah maka dia udahlah kursus menjahit saja nanti biar bisa masuk pabrik garment. Nah itu juga gitu. Konteksnya lebih ke sana, tetapi untuk memahami sebelum diterapkan sana kan harus tahu orang dewasa itu seperti apa itu di sesi-sesi awal gitu. Untuk membedakan yang tadi yang anak-anak tadi gitu. Tapi nanti penerapannya adalah pendidikan orang dewasa itu adalah pada pendidikan non formal. Paham ya? Oke, nah pertanyaan yang bagus walaupun tidak dipikirkan sebelumnya. Jadi jangan khawatir lah gitu harus. Jadi kalau menurut saya itu kalau kuliah itu jangan siap dengan pertanyaan, karena kalau siap dengan pertanyaan nanti nggak memperhatikan penjelasan yang lain, tapi hanya penjelasan yang fokus di pertanyaanmu itu gitu. Itu strateginya gitu. Ya, paham ya? Jadi nggak usah khawatir lah kalau belum menyiapkan pertanyaan, karena kalau menyiapkan malah repot. Oke, ini siapa nih yang angka nomornya 14 nih? Silakan. Saya, Bu. Ya, Jessica ya, silakan Jessica. Ini deh Bu, saya mau tanya Bu, untuk pelatihan kita misalnya kita dalam sebuah desa atau komunitas gitu, kita tahu kalau mereka sebenarnya butuh pelatihan keterampilan menjahit kayak tadi bilang. Nah, tapi kita belum punya keterampilan itu. Apakah kita berarti harus belajar dulu misalnya 1 tahun atau berapa bulan untuk mempunyai keterampilan itu atau gimana Bu? Dan kalau misalnya nanti kita ke tempat lain dan ternyata keterampilan yang komunitas lain tersebut itu beda, gimana Bu? Jadi maksudnya gimana itu? Jadi yang Anda pelajari Anda adalah sebagai seorang manajer pelatihan. Makanya namanya manajemen pelatihan kan, memanage pelatihan. Nah, kalau Anda tidak menguasai tekniknya kan berarti harus datangin guru. Tetapi yang mengelola pelatihan kan dirimu gitu. Jika ya gitu. Jadi bukan materi kuliah ini tidak menjadikan Anda sebagai semata-mata sebagai pelatih untuk suatu kompetensi tertentu atau profesi tertentu, ya enggak lah. Tetapi bagaimana Anda bisa mengelola atau memanage lah bahasa kerennya itu, memanage pelatihan gitu. Tidak harus Anda yang jadi pelatih toh.
Nah, justru yang memanage itu yang butuh ilmu gitu. Ya. Nah, jadi kalau nanti kamu mau di KKN nih, yang paling nyata kan KKN yang tidak sendiri ya, ataupun KKN sendirilah, nanti kan KKNT. Nah, dirimu yang merancang pelatihan, nanti waktunya kapan, tempatnya di mana, siapa pelatihnya. Nah, materi pelatihan itu saya nggak terlalu ngerti sih, tapi harus saya bikin. Akhirnya dirimu ngajak seseorang yang punya profesi tertentu yang jadi pelatih ini, kalau begini-begini apa saja. Tapi yang jelas ya, nanti waktunya segini. Nah, isinya silahkan diisi ya, gitu. Oh, berarti Bu kita bisa memanage lebih dari banyak pelatihan gitu Bu. Nggak cuma satu, kita bisa lebih dari satu gitu. Ya. Tapi kalau dirimu punya kemampuan teknis sehingga bisa jadi pelatih ya lebih baik. Artinya kan jauh lebih sempurna kan kurikulumnya gitu. Kalau kamu paham isinya gitu. Tidak semata itu, lebih kepada bagaimana mahasiswa itu punya kompetensi untuk melakukan pelatihan, mengelola pelatihan. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, berikutnya siapa yang mau nanya lagi nih? Coba Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini siapa ini yang belakangnya? Bu, izin bertanya, Bu. Oh ya, sok, mangga. Siapa? Ya, nama saya Bagas, NIM 61. Ya, nah, ada yang mau Bagas. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Di semester sebelumnya saya pernah belajar di mata kuliah ilmu penyuluhan dan komunikasi inovasi. Itu di situ tuh pernah, ini kalau saya nggak salah ingat ya, Bu, pendidikan orang dewasa itu untuk membantu belajar gitu, tidak untuk mengajari apa yang udah diketahui. Ya, nah, yang mau saya tanyakan itu, Bu, di POD ini apakah sebisa mungkin untuk mengajari apa yang belum diketahui, atau bisa aja gitu mengajari apa yang diketahui tapi untuk mengingat kembali atau menguatkan gitu, Bu? Ya, yang jelas langkah pertama untuk memastikan bahwa mereka sudah tahu apa belum itu kan harus dianalisis. Nah, tapi intinya sama dengan di Ilnyul tadi, karena basis Ilnyul itu adalah pendidikan orang dewasa juga kan, gitu. Jadi menggunakan prinsip orang dewasa di dalam penyuluhan. Nah, jadi tidak bisa misalnya orang luar nih yang mau melakukan kegiatan ini gitu sudah membuat blueprint. Blueprint itu sudah membuat kurikulum yang sama dengan pendidikan formal ya. Pokoknya ini harus ditelan, ini harus sekian menit gitu. Tidak. Tapi berdasarkan mereka butuh apa tidak gitu. Perlu dilatih apa tidak sih gitu. Nah, nanti kan Anda pelajari namanya analisis jabatan. Ada masalah suatu pekerjaan misalnya, atau suatu masalah yang dihadapi oleh profesi tertentu, apakah petani atau ini, yang sebenarnya tidak perlu dengan pendidikan orang dewasa. Cukup dengan misalnya, kayak tadi yang saya ceritakan, oh ini masalahnya adalah mereka kurang modal, gitu. Atau permasalahannya adalah jalannya tidak bisa masuk ke desa sehingga harganya turun gitu kan, anjlok gitu. Ya sudah kan nggak perlu diselesaikan dalam pelatihan kan. Selesaikan dengan misalnya mengakses PUPR atau dinas atau apa gitu ya, memperjuangkan mereka supaya ada anggaran untuk memperbaiki jalan sehingga lebih ke advokasi. Lebih ke sana gitu. Konsultasi. Jadi bukan pelatihan, karena pelatihan itu lebih kepada bagaimana meningkatkan kompetensi melalui perubahan perilaku dari individu yang dilatih. Paham ya? Nah, apakah mau sifatnya pernah diajarin ya? Mestinya enggak. Prinsip pendidikan orang dewasa itu enggak ngajarin, tetapi sebatas memfasilitasi sama dengan penyuluhan kan. Kalau ternyata pelatihannya itu bentuknya ngajarin ya, berarti analisis Anda harusnya bahwa pelatihan ini tidak tepat. Gitu.
Jadi salah satu kompetensi Anda mempelajari mata kuliah ini adalah Anda bisa menganalisis peristiwa-peristiwa pendidikan, pelatihan, ataupun penyuluhan yang tidak ideal, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya, Bagas? Baik, Bu, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Adakah pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Anatia Az-Zahra. Iya, betul, Bu. Kalau di PPT kan pas ngebahas sejarah itu ada pengertian yang ada saling ketergantungan antara individu dan masyarakat. Individu itu bukan seorang pewaris kebudayaan yang pasif. Itu maksudnya apa? Oh, maksudnya individu itu adalah manusia yang punya pikiran sendiri, toh. Punya kemauan sendiri, punya individual will atau keinginan sendiri. Jadi dan dia tidak cukup hanya memperoleh proses pembelajaran itu dari warisan, karena misalnya yang warisan itu artinya yang diajarkan oleh orang tuanya. Bagaimana yang nyata itu kesulitan orang tua mendidik anaknya karena perbedaan generasi kan. Nah, nggak bisa lagi prinsip-prinsip pendidikan yang orang tua terima ini diterapkan ke anaknya gitu, sama persis dengan yang pernah dia warisi atau dia peroleh dari orang tuanya. Jadi tidak bisa seperti itu gitu. Pendidikan itu harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan. Nah, untuk kasus orang-orang atau individu yang memiliki dewasa, artinya memiliki kemauan sendiri, memiliki keinginan sendiri, itu dia harus beradaptasi, harus belajar untuk bisa mengatasi masalah-masalah sendiri, karena kalau dengan ilmu orang tuanya udah nggak cocok lagi gitu. Paham tidak? Nah, itu makanya belajar sepanjang hidup, karena sepanjang hidup itu dia mengalami perubahan-perubahan, dan itu tidak cukup kalau hanya ilmu yang dia peroleh. Dia harus belajar namanya belajar itu kan sesuatu hal yang baru. Ada proses yang baru di dalam pikirannya gitu. Oh, ternyata begini ya. Oh, ternyata. Nah, itu kan proses belajar. Nah, pendidikan orang dewasa itu memfasilitasi orang-orang yang harus belajar. Karena kalau nggak belajar kan dia nggak bisa beradaptasi dengan kehidupan. Akhirnya apa? Depresi, gitu. Ya, bisa ya dipahami. Nah. Terima kasih, Bu. Ya. Makanya tadi yang belajar itu yang sepanjang hidup tuh maksudnya kayak gitu ya, Bu? Ya, karena sepanjang hidup dia mengalami perubahan. Makanya kalau saya misalnya orang tua itu selalu belajar karena kan terkaget-kaget kan dengan perubahan mendidik anak misalnya, itu kan sama dengan dirimu juga waktu SMP, waktu SMA, waktu sekarang kan berubah. Nah, itu ada proses pembelajaran sepanjang hidup. Oke. Silakan, ada pertanyaan lain? Ibu izin bertanya. Ya, ini Nurusifa ya? Iya, Bu. Ya. Jadi tuh saya jadi keinget materi waktu kuliah semester lalu tentang ilmu penyuluhan dan komunikasi inovasi. Jadi kan dulu tuh di IPKOIN diajarin kayak kenapa sih orang dewasa itu perlu belajar kan dia ada ciri-cirinya ya, Bu. Kayak mereka tuh harus tahu kenapa mereka harus belajar, terus mereka juga otonom, bisa mengatur diri sendiri, punya pengalaman hidup. Nah, sebenarnya yang pengen saya tanyain itu gimana sih, Bu, pendidikan orang dewasa yang efektif supaya bisa sesuai sama ciri-ciri orang dewasa belajar itu. Terima kasih. Iya. Nah, taruhlah misalnya aplikasinya di pelatihan ya. Pelatihan itu tidak harus tadi misalnya prinsipnya harus memahami bahwa setiap individu itu punya pengalaman hidup masing-masing gitu kan. Setiap orang yang diajarkan itu punya masalah tersendiri gitu.
Sehingga misalnya materi-materi penyuluhan itu ya tidak bersumber dari si penyuluh gitu, tetapi berdasarkan pengalaman mereka gitu. Bisa jadi materinya dari mereka, untuk mereka, disebarkan mereka, sehingga penyuluh itu lebih berperan memfasilitasi. Nah, kalau diterapkan di pelatihan, itu sumber informasi atau materinya tidak harus dari penyuluh kalau mengadakan pelatihan pertanian misalnya, tetapi bisa jadi gitu dari mereka sendiri gitu, hanya sekedar memfasilitasi. Oke lah kalau mereka nggak punya, dari petani di tempat lain gitu, tetapi yang mengelola pelatihannya itu penyuluh bersama dengan masyarakat, tidak harus di gedung, tapi ini punya warga nih, siapa yang bisa untuk lakukan kursus tani, misalnya ini. Oke, iurannya nggak ada nih, anggaran dari pemerintah. Udah iuran saja, yang penting Pak Penyuluh ini aja, atau Bu Penyuluh manggil siapa gitu deh, yang kan punya jaringan tuh, siapa yang bisa mengatasi ini, nah gitu. Jadi itu prinsipnya orang dewasa ya. Terus kurikulum disusun oleh mereka sendiri, gitu. Maksudnya berbasis pada pengalaman masalah mereka. Nah, selama ini kalau penyuluhan faktanya dari pemerintah, dari PPTP gitu. Jadi paling tidak kalau Anda mempelajari ini bisa menganalisis mana yang ideal. Oke. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak, cukup kali ya. Detailnya bisa dilihat di YouTube aja deh, sama di PPT di course. Ibu. Ya, gitu aja ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan gitu ya, 5M. Dulu 3M, sekarang 5M. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.